beriring salam dan popularkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Selatan dan kepada Bapak Ibu yang sedang berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Pasaman Selatan. Yang pertama, saya sebagai guru atau pendidik yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif atau di satuan pendidikan kita, yaitu di SMP Negeri 1 Pasaman Selatan. Budaya positif di sini yaitu diterapkan konsep inti. Misalnya disiplin positif, memahami motivasi antara hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kemudian membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Kemudian yang diartikan sebagai disiplin positif. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin positif yang kedua, memfokuskan pada solusi, bukan hanya pada masalah perilaku, membantu peserta didik menemukan cara memperbaiki sebuah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik dengan rasa hormat dan bermartabat, bukan dengan kritik atau hukuman semata. Karena kalau diberikan hukuman, walaupun sebagai efek jerah yang kita lakukan terdahulu, berarti akan menimbulkan rasa kekecewaan pada murid. Sementara kita adalah mewujudkan pembelajaran yang bersifat pada murid. Kita rangkul murid kemudian lebih dekat dengan kita, biar mengerti, memahami apa yang kita berikan. Selanjutnya, memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Bagaimana yang kita lakukan kemarin? Misalnya ada seorang anak kita berikan penghargaan, reward. Misalnya dalam diskusi kelompok, ada diskusi yang aktif, yang paling aktif, dan yang sedang atau akan mati. Yang kedua, memfokuskan pada solusi, bukan hanya pada masalah perilaku. Ini membantu peserta didik menemukan cara memperbaiki dari kesalahannya. Misalnya peserta didik lupa ataupun kurang memahami tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan bisa kita lenggarkan biar anak-anak melihat sendiri. Sementara keyakinan tersebut mereka sendiri yang membuatnya. Agar timbul budaya positif bagi peserta didik. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik dengan rasa hormat, bermartabat, bukan kritik, hukuman atau hukuman semata. Seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa tidak mesti dengan hukuman. Kita sebagai pendidik boleh dengan teman, sebagai manajer. Kemudian ada lagi posisinya pembuat masalah. Berikutnya, bagaimana cara kita menghindari hukuman? Di sini menghindari hukuman dan pemberian penghargaan
posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, berikutnya yang paling diutamakan guru dalam memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini kan sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Mengapa demikian? Karena posisi yang pertama sebagai manajer pada restitusi ini dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sehingga adanya identitas positif. Yang kedua, guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mendukung mereka dalam mencari permasalahannya agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Setiap peserta didik selalu memiliki permasalahan apa saja kasusnya, baik dari kasus terlambat sekolah, mencontek punya teman, kemudian berantem, ataupun saling mengejek. Nah, disitulah posisi kita mana yang cocok untuk kita selesaikan permasalahan mereka. Oke, nah dari misalnya mereka berantem terlambat sekolah itu merupakan sebuah keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan yang mudah diingat oleh peserta didik, mudah dipahami serta mampu diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru hanya berperan untuk mewujudkan keyakinan tersebut dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, keyakinan ini dibuat oleh peserta didik sendiri. Cuma guru sebagai fasilitator saja mendampingi untuk bagaimana dikatakan dengan keyakinan mereka. Oh, kami tidak terlambat lagi sejak ke sini. Kemudian kami akan menghargai teman. Itulah sebuah keyakinan yang dibuat sendiri oleh peserta didik. Berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru berperan sebagai manajer karena kita mengambil posisi yang kelima. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan dan masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk apa? Menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan bermandiri di masa yang akan datang, karena peserta didik itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian budaya positif, ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, ada nilai-nilai dari guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak. Nah, jika di sekolah menjelaskan budaya positif, akan mempermudah tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud dengan 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Ini pembelajarannya berpihak pada murid sendiri, pada siswa sendiri. Kemudian dalam berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian mandiri. Nah, dituntut
Nah, kemudian selain konsep modul ini, yang paling apa ini? Yang paling penting, agar terbentuk karakter sesuai dengan yang paling kita inginkan, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau misalnya kita dulu anak-anak itu kurang karakternya, kalau kita mempraktekkan budaya positif, sehingga karakternya akan lebih baik lagi. Nah, seperti itu kita contohkan dulu sama mereka. Kemudian jadi yang telah saya paparkan tadi, mungkin ada pertanyaan ataupun saran, boleh juga agar saya lebih ke depannya lagi lebih baik. Nah, mungkin ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritik yang positif, bagaimana? Ada? Coba dari siapa? Boleh? Angkat tangan, boleh siapa? Boleh, tanya terus. Yang mana tentang posisi kontrol ataupun budaya positif. Nah, selalu kita menunjukkan sikap yang baik. Oke, silakan Ibu, tolong tunjuk tangan. Siapa yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Oke. Bagaimana cara kita melatih siswa yang tidak mau masuk ke dalam ruang BK? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ada pertanyaan tadi untuk Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan jika ada siswa yang tidak mau diselesaikan dalam ruangan, tapi diselesaikan bersama kawan-kawan yang lain, gitu ya? Iya, oke, baik. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang guru lain yang ingin menjawab, boleh nggak? Ada? Oke, kalau misalnya belum ada, saya akan mencoba menjawab. Nah, di sini juga posisi kontrol kita yang paling utama kan manajer. Nah, manajer itu merangkul bersama anak. Nah, anak tersebut kan tidak mau, dia harus diselesaikan di luar bersama dia, istilahnya dia melihat dengan kawan-kawannya. Misalnya ada anak yang berantem, ini misalnya. Nah, harus diselesaikan di luar. Nah, posisi kita yang paling bagus mana? Kalau misalnya kita selesaikan di luar, yang pertama memakai waktu yang lama. Nah, berarti bagaimana caranya? Yaitu menggunakan posisi kontrol yang ketiga tadi, yaitu sebagai teman. Nah, disitulah posisi teman kita. Nah, bagaimana cara kita membuat pernyataan ataupun pertanyaan yang menarik peserta didik dengan contohnya menggunakan bahasa yang sopan. Nah, lama-lama kalau kita merangkul, kalau teman tahu kan teman bagaimana kita ajak dia, sedikit-sedikit pasti dia akan mau mengikuti saran kita. Makanya jangan langsung menghukum, gunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, makanya ajak dia, rangkul dia. Nah, Ibu tahu, Ibu sendiri tahu bagaimana dia katakan dengan teman. Nah, rangkul dia, ajak dia. Nah, dalam hal positif, pasti dia mau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita rangkul dia, baru kita bawa ke dalam. Nah, sementara kawannya yang lain kan tidak mengikutinya lagi, karena dia yang kawan berantem tadi sudah kita taklukkan. Nah, sebagai teman kita. Nah, kalau sebagai teman, otomatis dia akan ikut kita kemana pergi. Itulah cara kita berteman. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam ruangan, baru posisi kita sebagai manajer. Nah, di situ berarti boleh kita menggunakan posisi yang lima tadi, tapi
mengembangkan sesuai dengan zaman. Ada zaman kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kedua diskusi sudah disampaikan tadi oleh Pak Azari. Kemudian kekuatan visi itu adalah sebuah harapan atau doa kita sebagai pendidik. Nah, harapan kita adalah visi kita. Visi kita masa depan peserta didik kita. Masa depan peserta didik kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai saat ini. Kemudian untuk menuntun peserta didik harus menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 bagian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Nah, nanti kita akan berdiskusi. Di sini di SMP Negeri Satu Selatan memiliki visi berprestasi berdasarkan intak dan berbudaya. Nah, kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 punya misi. Nah, misi yang ingin kita wujudkan, yang pertama mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, sehat, mampu berkolaborasi serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kan saya akan membantu Bapak Ibu dalam merumuskan kalimat rempah. Nah, kita akan melakukan diskusi. Sebelum kita melakukan diskusi, ada baiknya kita speaking dulu ya, biar semangat diskusinya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa? Bisa. Oke, secara duduk aja atau berdiri? Berdiri juga boleh. Oh, boleh, coba kita bersama berdiri. Siap ya? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk kanan. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi langsung kita masuki tentang bagian dari merumuskan kalimat arupa. Nah, kami akan bagikan. Nah, sebelum kita bagikan, ibu-ibu harus benar-benar konsentrasi. Jadi, sekarang saya akan mencoba speaking lainnya. Ya. Oke. Lebih dari 1 berarti 2. Jika ganjil berarti 1. Jika genap berarti 2. Sudah mengerti Bapak Ibu? Lalu jika ganjil, jika jawabannya ganjil berarti 1. Jika jawabannya genap berarti 2. 5 tambah 2. 1. Iya betul, 1. Jadi ibu yang lain kurang. Nah, sekarang saya coba lagi ya. 9 tambah 1. 2. Iya. Berarti kita sudah ada konsentrasi. Silakan Bapak Ibu merumuskan kalimat rupa dengan melengkapi kata-kata yang di depan. Kita memimpin murid-murid yang Bapak Ibu bisa Ibu mimpikan. Ibu ada yang tua. Kembali ke soal Kita sering
pesanan sarapan. Boleh, boleh. Tadi kita sudah mengambil kesimpulan dari visi kita pada hari ini. Dari 6 pertanyaan tadi, sama-sama kita sudah mendengarkan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang telah kita sepakati tadi. Yang pertama bagi guru, sebagai seorang pendidik, guru masuk tepat waktu, berarti disiplin. Ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, berarti menggunakan metode atau yang bervariasi, biar anak senang, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sesuai dengan korak dalam dan korak zaman. Kemudian bagi kepala sekolah, ini membina dan mengarahkan guru tentang posisi kontrol terhadap siswa, budaya positif yang ditumbuhkan, memfasilitasi iklan ataupun pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian ada juga untuk orang tua. Orang tua di sini yaitu mendampingi peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian yang terakhir untuk peserta didik sendiri, peserta didik yang disiplin dan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah identifikasi perilaku yang mencerminkan visi bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi orang tua siswa dan siswa sendiri. Selanjutnya yaitu prakasa perubahan. Nah, di sini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang menyenangkan. Seperti tadi yaitu harus menggunakan metode yang bervariasi biar anak senang belajar. Oke. Di sini kita mengambil nilai karakter kreatif dan berkala kritis, berupaya menerapkan kebiasaan yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Prakasa perubahan ini. Saya ingin coba menanggapi nomor 1 apa inisiasi perubahan yang dilakukan memang untuk di sekolah. Kalau kita lihat tadi pemaparan tadi memang lebih diutamakan pada diri. Karena kalau di sekolah kita ini memang kalau kita lihat ada bidang ya. Memang sudah dua kali apa yang sudah kita jadi kita kan memang cover apa yang tadi kita share. Karena menyambung tadi memang pernah juga disinggung mengenai mementingkan kepentingan sekolah daripada kepentingan individu ada. Karena itu memang terbentuk juga dari karakter atau dari seorang peserta aksi yang demikian akan kita utamakan yang dengan semua memang saya rasa itu memang sudah sempurna atau sudah cocok dengan visi dan masyarakat. Mungkin saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, bagaimana kita akan menerapkan visi-visi, yaitu dengan pembelajarannya harus berpusat pada anak. Nah, itu kan yang pertama. Pertama sekali kita memulai dulu dengan kepala sekolah, kemudian baru adalah guru. Nah, apakah setiap guru, ibu bapak ibu ini sedang melakukannya atau belum? Nah, berarti kalau belum, sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi dengan sesama guru untuk menciptakan pembelajaran bahagia. Saya akan coba menanggapi nomor
Ini adalah tanggung jawab. Kalau ada kita dalam tiga komponen utama, satu tidak sama ya sekolah, guru, dan orang tua. Kedua ada saling pengertian, ada visi dan kesempatan yang sama, sehingga apa yang telah kita berkati mencapai tidak adalah ingin saya memahami saya ya. Ya, terima kasih kepada Pak Saiful yang telah menanggapi pertanyaan yang nomor 3. Nah, dengan adanya kerjasama itu adalah yang paling penting. Yang paling penting dalam sebuah komunitas. Nah, kita ada komunitas belajar. Kerjasama itu adalah Low battery. Please charge. Oke. Kemudian setelah kerjasama yang baik, sehingga terjalannya saling pengertian dan saling menghargai antar sesama guru. Nah, Sesuai dengan kata-kata sekarang, mampu yang kita lakukan itu adalah aksi nyata. Aksi nyata yang konkret nyata. Sehingga kalau kita buat, misalnya kita pakai orang tua, kita datang dengan supaya apa yang kita tadi dengan orang tua bisa kita jalankan dan dengan orang tua. Itu merupakan aksi nyata kita juga sekolah. Membuat rapat dengan wali guru juga kita panggil komisi sekolah supaya apa yang kita kerjakan dapat kita data atau aksi nyata kita selesai sekolah. Ini menjadi oke. Kemudian di sini juga kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita juga harus memiliki posisi kontrol. Nah, jangan seperti yang bilang tadi selalu kita jawab dia. Nah, berarti kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita di sini dituntut untuk mengambil posisi kontrol manajer. Nah, di sini kita bersama siswa kita mendukung, kemudian kita mengambil solusi dari permasalahan dia. Berarti tidak mesti kita beri hukuman. Nah, kalau memberi hukuman itu sebagai efek jerah, berarti otomatis dia akan merasa tidak enak, malah merasa dendam. Aku masuklah, mana selalu aku dijawab ini enggak, itu enggak. Tidak kayak gitu kan? Makanya jangan mengambil sekali-kali posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa. Jadi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Oke, jadi sebelum kita belajar, sebelum kita membuka buku, ada baiknya kita mengingatkan kembali apa itu keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah suatu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, di dalam kelas ada yang budaya positif, dan budaya positif tersebut yang kita buat nanti yang mudah kita ingat. Nah, yang mudah kita ingat, mudah kita pahami. Nah, ada yang bertanya? Ya, coba siapa namanya?
Ya, apa yang ingin ditanyakan, Nak? Contoh. Contoh? Ya, contoh budaya positif. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab sebelah sini? Ada? Sebelah sini. Apa itu contoh dari budaya positif? Nah, seperti yang tadi kita laksanakan sebelum belajar kita berdoa, itu termasuk budaya positif. Dan di saat masuk ke sekolah adanya salaman, itu merupakan juga budaya positif. 5M, kan? Senyum, salam, sapa, kan ada kan? Ada. Nah, itu termasuk dari contoh-contoh budaya positif. Nah, hari ini itu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah yang mudah kita ingat, mudah kita pahami. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yang biasa kita lakukan. Nah, ini ada yang bagikan kertas. Nanti kalian tulis. Ya, nanti kalian tulis apa keyakinan kelas yang menurut kalian mudah diingat, mudah dipahami. Nanti tulis di sini ya. Nah, di kertas warna warni ini kubagikan. Nah, tulis di sini ya. Ini coba satu. Oke. Ya. Ya, oke. Iya, tulis ya. Apa yang menurut kalian itu keyakinan kelas yang tidak kalian ingat, tidak kalian pahami? Nah, ada lagi? Udah, oke, ini udah. Ada masuk. Nah, boleh ditulis sekarang apa keyakinan kelas kalian yang mudah kalian ingat ya? Mudah diingat. Mudah diingat dan mudah dipahami. Oke, tak apa-apa ya. Ya, tak apa-apa. Ibu. Wan. Ya, tulis. Ya, apa nak? Iya, tak apa-apa ya. Nanti yang udah besar. Kalau udah besar, kita ganti yang lain. Oke, coba. Oke, kita ganti lagi ya. Ini yang besar nih. Ada yang bertanya dari sini? Tidak apa-apa, bisa saja. Iya. Oke, bagaimana? Ada yang sudah bisa
Ya, oke, tidak apa-apa. Ikut lomba ada berapa orang? 2. Oke, tidak apa-apa ya. Sekarang coba perhatikan. Nah, kalian tadi kan sudah menulis. Keyakinan kalian ini kan beda-beda. Beda-beda kalian walaupun duduknya dekat-dekatan. Ya, yang pertama, yang di sini yaitu upacara di sini. Oke. Nah, kemudian ada menghargai teman. Ada yang baca Yasin. Nah, sini. Kita tempel. Mana yang baca Yasin? Nah, mana lagi? Oke, kita pisahkan. Kemudian datang tepat waktu. Oke, upacara dulu. Upacara hari Senin. Nah, ada di sini. Kita tempel. Nah, kita pisahkan. Kemudian menghargai teman. Tempel. Nah, nanti kita lihat ada berapa keyakinan kalian pada kelas ini. Menghargai teman. Nah, tempel lagi di bawah ini ya. Kemudian apa lagi? Menghargai teman. Oke, tempel lagi. Datang tepat waktu. Nah, di sini tempelnya. Oke. Udah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian datang tepat waktu. Nah, tempel lagi. Nah, ada lagi yang menulis tadi. Ke sekolah tepat waktu. Oke. Nah, tinggal berapa? 2. Oke. Ini salat duha. Oke, boleh juga. Nah. Ada berapa keyakinannya? 5. Ada 5. Berarti ada yang upacara, menghargai teman, datang sekolah tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan dari kelas kalian. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari keyakinan apa? Oke, keyakinan kelas. Oke, kita ambil kesimpulan ya. Biar nanti kita sepakati. Nah, yang pertama apa? Yang paling banyak di sini apa? Yang paling banyak pilihannya. Nah, oke, datang tepat waktu. Menghargai teman. Baca Yasin sebelum pembelajaran. Oke, boleh. Yang pertama, datang tepat Waktu. Oke. Datang tepat waktu. Boleh. Nah, yang kedua. Apa ini? Menghargai Oke, teman. menghargai. Teman. Oke, menghargai teman. Ini bahan kedua. Yang ketiga. Baca Yasin. Baca Yasin. Yasin sebelum Belajar. Oke, sebelum belajar. Oke, nah. Kalau yang nomor 2 dan nomor 5 ini gimana? Apa yang lebih penting, upacara setiap Senin. Kemudian ada yang menginginkan salat duha. Mana yang Oke. Yang keempat salat Duha. Oke. Salat duha. Oke. Kalau ini penting nggak upacara setiap Senin? Penting. Oke, berarti yang kelima upacara setiap hari Senin. Oke, nah ini yang kalian tulis ini sudah kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini siapa yang buat keyakinannya? Kali? Ya, kali tadi yang tulis ini kan? Ya. Oke, berarti kalau sudah kita simpulkan, berarti otomatis harus setuju. Nah, udah diingat nggak nih kesimpulannya? Ya. Nah, yang pertama. Datang tepat waktu. Oke, yang kedua. Menghargai teman. Yang ketiga. Sebelum belajar. Yang keempat. Yang kelima. Upacara setiap hari Senin. Oke, berarti ini mudah kalian ingat dan mudah dipahami. Berarti setiap hari ini kalian ingat sendiri kan? Dan tepat waktu, otomatis tidak boleh terlambat. Nah, sekarang kesimpulannya sudah ada. Berarti sepakat nggak ini jaminan kita kelas kita? Oke, kalau sepakat berarti harus kita tanda tangan. Oke, tanda tangan. Darussalam. Tanggal berapa hari ini? 30. Oke, 30. 30 Mei. Oke. 2000. Oke, ya. Ini
mading kita. Oke, silakan. Oke, silakan berikutnya tanda tangan terus. Ya. Berikutnya, kalau sudah siap berikutnya. Oke. Ya, boleh tekan di nama kalian. Oke, berikutnya. Ya, lanjut berikutnya. Ya. Lanjut berikutnya, siapa lagi? Ini adalah kita sudah sepakat. Nah, sepakat bahwa keyakinan kelas kita ada 5 poin. Oke. Ya, berikutnya. Ya. Iya, udah siap? Ada berapa lagi? 2. Oke. Oke, lanjut satu lagi. Ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menandatangani keyakinan kelas kita di hari yang berbahagia ini. Oke. Nah, inilah sekali lagi kesimpulan kita dari keyakinan. Sudah kita sepakati datang tepat waktu, menghargai teman. Yang ketiga, nah ini sudah ditandatangani oleh ketua dan dilanjutkan dengan siswa yang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini tentang keyakinan kelas kita. Semoga apa yang telah kita simpulkan dapat kita jalankan dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.